Anak-anak terkasih, salam berjumpa kembali bersama dengan Ibu Buana Ignotia dalam materi pembelajaran kita hari ini, yaitu Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Materi kita yang kita bahas hari ini adalah tentang 3 orang Majus. Anak-anak yang terkasih, mari kita terlebih dahulu mengawali pembelajaran kita dengan doa pembuka. Baiklah, mari kita ambil sikap, lipat tangan, tutup mata. Mari kita tandai diri kita dengan salib kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, berkatilah kami hari ini. Kami mau memuji nama-Mu dan mempersembahkan hati kami kepada Tuhan. Bantulah kami agar selalu dekat dengan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anak terkasih, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Anak-anak terkasih, pernahkah kamu mendapatkan sebuah kado atau hadiah? Tentu pasti pernah ya. Dari siapakah kita mendapatkan kado atau hadiah itu? Ya, ada yang dikasih oleh papa atau mama, ada juga dikasih oleh kakak adik, dan juga dikasih oleh saudara-saudara ataupun teman-teman. Kado atau hadiah itu bermacam-macam. Ada misalnya mendapatkan kado atau hadiah tas sekolah ya. Pernah nggak dapat adik-adik? Tentu ya. Senang nggak? Pasti ya. Kemudian kita pernah mendapatkan sepeda baru, atau kita pernah mendapatkan boneka, atau masih banyak lagi. Misalnya permainan-permainan atau macam-macam yang diberikan oleh orang-orang yang mengasihi kita. Anak-anak, hadiah selalu membawa kegembiraan atau kebahagiaan bagi kita. Ya. Kapan kita mendapatkan hadiah atau kado dari orang-orang yang kita cintai? Ya, tentu biasanya orang mendapatkan kado itu saat berulang tahun, ya. Pernah kan adik-adik berulang tahun? Ya, atau kita pada saat naik kelas, kita mendapatkan juara, sehingga sebagai hadiah dari mama papa atau dari saudara-saudara kita diberikan kado. Atau dari orang-orang yang kita cintai baru pulang dari bepergian jauh. Misalnya pergi ke Malaysia, pergi ke Kalimantan, pergi ke tempat-tempat karya wisata atau tempat-tempat perjalanan-perjalanan yang menyenangkan ya. Nah, pasti kita semua merasa senang. Nah, Yesus juga pernah mendapatkan hadiah dari 3 raja dari timur ketika ia lahir ya. Apa hadiah yang diterima oleh Yesus? Tahu nggak anak-anak? Ya, pasti ya. Mari kita simak apa hadiah yang diberikan oleh 3 raja dari timur. Nah, kisah 3 raja dari timur. 3 orang Majus dari timur mencari raja yang baru yang lahir di tanah Judea. Dari mana mereka mengetahui bahwa raja telah lahir di tanah Judea? Yaitu mereka melihat bintang besar sebagai tanda telah lahir seorang raja. Lalu karena mereka merasa gembira dan bahagia telah lahir seorang raja besar, maka mereka mencari dan mengikuti petunjuk bintang besar itu. Tahukah anak-anak siapa 3 orang Majus itu? Ya, yang pertama bernama Malkior. Yang kedua
adalah bernama Baltasar. Yang ketiga bernama Gaspar. Inilah nama 3 orang Majus yang datang untuk mencari Yesus yang baru lahir itu. Nah, anak-anak terkasih, ketika 3 raja atau 3 raja dari timur itu, atau yang sering disebut 3 orang Majus tadi, datang mencari Yesus, mereka sampai di tempat di mana Yesus telah lahir, yaitu di Betlehem di kandang domba. Mereka sangat bersukacita karena mereka sangat bersukacita, lalu mereka membawa persembahan sebagai kado untuk Yesus. Apa saja kado-kado mereka? Yaitu mereka membawa kemenyan, kemudian mereka membawa mur, dan mereka juga membawa emas. 3 hadiah atau kado ini mempunyai arti bagi seorang raja. Jadi mereka tidak asal membawa hadiah, tapi mereka karena mereka sangat menghormati dan menghargai Yesus, mereka membawa persembahan yang agung. Apa arti dari persembahan 3 orang Majus itu, anak-anak? Ya, mari kita lihat satu persatu. Emas adalah disimbolkan sebagai sebuah kekayaan atau kekuasaan yang menunjukkan bahwa Yesus yang lahir itu adalah seorang raja yang memiliki kekuasaan, tapi bukan kerajaan dunia. Yang kedua adalah mur. Mur bermakna bahwa kelak nantinya Yesus akan mati dan menebus dosa umat manusia. Kemudian yang ketiga adalah kemenyan. Kemenyan ini menyiratkan bahwa suatu hari nanti Yesus akan menjadi imam agung yang disembah oleh umat. Inilah arti persembahan 3 orang Majus itu. Anak-anak terkasih, 3 orang Majus yang mencari bayi Yesus itu adalah orang-orang yang sangat cinta perdamaian. Mereka membawa persembahan emas, mur, dan kemenyan. Mereka adalah orang-orang yang rendah hati. Mereka mau menyembah Yesus yang masih bayi dalam palungan di kandang domba yang miskin. Nah, pertanyaannya, apakah anak-anak mau seperti orang Majus? Lalu, apakah yang bisa kita persembahkan atau yang kamu persembahkan kepada Yesus? Anak-anak terkasih, kita dapat belajar dari 3 orang Majus yang datang menyembah Yesus. Kita dapat memberi persembahan kepada Yesus dengan cara apa? Yaitu dengan cara berbagi dengan orang miskin, membantu orang tua, menghibur teman yang sedih, menolong teman yang jatuh, dan mendoakan orang-orang yang sakit. Ini adalah
sebuah persembahan yang sangat disukai oleh Yesus. Karena Yesus pernah berkata, "Apa yang kamu perbuat kepada saudaraku yang menderita, yang miskin dan tersingkir, itulah yang kamu perbuat kepadaku." Maka marilah kita teladani 3 orang Majus tadi dengan memberikan persembahan-persembahan kepada orang-orang yang membutuhkan. Anak-anak terkasih, sebelum kita tutup dalam doa sebagai bahan refleksi bagi kita di bulan Februari ini, kita akan memulai masa Rabu Abu, yaitu permulaan masa Prapaskah bagi kita yang beragama Katolik. Pertanyaan sebagai refleksi bagi diri kita adalah, apa yang harus kuberikan atau apa yang dapat kuberikan kepada orang-orang yang berkekurangan dan juga kepada mereka yang menderita. Baiklah, mari kita tutup dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, bantulah kami agar dapat meneladan 3 orang Majus yang selalu mencari dan menyembah-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan.